Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen harian, kesetimbangan kimia, yang bagian esai. Bagian PG ada di video sebelumnya ya, jadi ini lanjutannya. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas. Langsung aja saya mulai dari soal nomor 1. Reaksi kesetimbangan berikut terjadi pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius ya. Ada dua reaksi. Bisa dilihat ya, masing-masing ada harga Kc-nya dikasih tahu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga Kc untuk reaksi ini. Jadi ada dua reaksi yang diketahui, ditanya reaksi lain, anggaplah reaksi ketiga. Ya, dan 3, 2, 1 ini berhubungan. Gitu ya, pada suhu yang sama yang ditanyakan. Jadi kalau soal seperti ini, saya langsung mulai dengan apa yang ditanya sih, targetnya apa sih reaksinya? AgCl tambah 2NH3 setimbang AgNH3 2 kali plus tambah Cl min. Ini kan yang diharapkan, yang diminta. Nah, lalu kita kotak-katiklah data 1 dan data 2, setimbangan 1 dan setimbangan 2 supaya menjadi reaksi seperti ini. Itu maksudnya. Nah, kalau lihat yang satu, apa sih yang ada yang sama gitu? Kan kita bisa langsung lihat AgCl. Yang diminta AgCl di kiri sebanyak 1 mol, 1 koefisien. Sementara dikasih tahu yang di kanan dia, yang ada di kanan. Koefisiennya sama. Bagaimana caranya supaya AgCl ada di kiri? Ya berarti reaksi 1 dibalik. Gitu ya. Maka ini menjadi dibalik itu artinya produk jadi reaktan. Reaktan jadi produk. Ya, pindah posisi lah. Ag plus tambah Cl min. Nah, apa yang terjadi dengan harga Kc yang baru? Berubah tidak? Berubah. Ya, saya kasih di sini nih. Jika reaksi kesetimbangan dibalik, harga K yang baru adalah 1 per dari harga K sebelumnya. Maka Kc yang baru adalah 1 per 5,6 kali 10 pangkat 9. Itu ya kalau dibalik ya. Reaksi kedua kita apain? Kalau dilihat nih ada yang sama ini. AgNH32 plus itu di kanan 1 mol. Yang diminta juga sama kan? Artinya apa? Artinya reaksi kedua tetap dalam artian ya tinggal tulis ulang. Menghasilkan AgNH3 2 kali plus 1. Oke, Kc sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 7. Tetap kan? Kalau kita buktikan, ini yang sama di sisi yang berbeda bisa dicoret ya. AgCl-nya turun, ini turun. 2NH3 turun. AgNH3 2 plus turun. Cl min turun. Sesuai kan dengan yang diminta? Nah, bagaimana dengan harga Kc yang baru? Yang reaksi yang terakhir yang diminta, Kc-nya adalah perkalian dari kedua Kc yang ada di atasnya. Jadi ini bisa langsung aja kita 1 per 5,6 kali 10 pangkat 9 dikali Kc yang kedua 1,6 kali 10 pangkat 7. Saya dapat di sini hasilnya sekitar 2,857 atau 2,86 deh. Kali 10 pangkat min 3 jadinya. Gitu ya, ini kayak pelajaran dulu termokimia hukum Hess dibolak-balik sesuai dengan reaksi target yang diminta. Kalau dibalik, Kc-nya akan jadi 1 per dari Kc sebelumnya. Kalau dikali 2, maka Kc yang baru akan jadi kuadrat Kc sebelumnya. Kalau dibagi 2 koefisiennya, maka Kc yang baru merupakan akar dari Kc sebelumnya. Oke. Lanjut nomor 2. Diagram berikut menggambarkan reaksi. Reaksinya 2A gas setimbang D gas. Dua-duanya gas ya. Pada suhu 25 derajat Celcius. Molekul A berwarna kuning dan B berwarna biru. Nah, ini bingung mana kuning mana biru. Tapi bisa lah ya. Kita prediksi ya. Jika diagram 1 mewakili reaksi setimbang, tentukan harga Kc untuk soal A-nya. Yang B-nya ke arah mana reaksi dalam wadah 2 dan 3 cenderung berlangsung. Jelaskan. Untuk diagram 1, nah ini kan ada 3 diagram ya. Kita bongkar dulu isinya masing-masing.
Diagram 1, D-nya ada berapa, A-nya ada berapa. D berapa, A-nya berapa, D berapa, A-nya berapa. Kalau diagram 1 itu D-nya yang gelap inilah ya. Berarti D-nya ada 5. A-nya 3. Untuk yang 2 D-nya 6. A-nya 3. Untuk yang 3 D-nya 7. A-nya 4. Nah, kan tadi katanya untuk yang satu ini keadaan setimbang. Keadaan setimbang itu kita bisa cari KC-nya. Dia nanti sebagai pembanding. KC kan mencarinya konsentrasi D dibagi konsentrasi A, tapi jangan lupa dikuadratkan dengan koefisiennya ya. Nah, lalu D-nya tadi ada 5, A-nya ada 3, tapi kuadrat. Berarti 5/9. Inilah KC sebagai pembanding ya. Ini untuk yang A. Untuk yang B, kalau ditanya ke arah mana dalam kesetimbangan, pasti kita akan melibatkan KC ya namanya, quotient reaksi ya. Dia untuk dibandingkan dengan KC-nya nanti. Jadi ini kita cari KC untuk yang B ya. KC mencarinya sama. Nah, dengan mencari KC. Masukkan saja D-nya 6, A-nya 3 kuadrat. Berarti 6/9 ya. Sekalian aja deh yang 3 ya. Ya, data ketiga, diagram ketiga. D-nya 7, A-nya 4, tapi kuadrat. 7/16. Nah, sekarang kita bandingkan satu-satu. Untuk yang B, berarti KC-nya itu lebih besar kan daripada KC? 6/9 lebih besar daripada 5/9. Apa arti kalau KC lebih besar? Kalau KC lebih besar, artinya produknya lebih banyak. Itu ya. Kalau produknya banyak, bagaimana supaya produk berkurang? Ya pasti dia akan geser ke reaktan. Geser ke kiri bagian reaktan untuk mengurangi produknya yang banyak itu. Ya, jadi nomor 2 itu dia akan geser ke reaktan atau ke kiri. Gitu ya. Nah, kalau dia yang data 3, diagram 3 itu kan KC-nya 7/16 itu lebih kecil daripada 5/9. Lebih kecil dari KC. Apa artinya? Di sini produk sedikit atau reaktannya lebih banyak. Nah, kalau begitu gimana gesernya? Ya pasti geser ke kanan. Reaktannya tadi ngasih ke kanan, ke produk. Ya justru supaya produknya bertambah banyak. Gitu ya. Kalau KC sama dengan KC setimbang, KC lebih besar dari KC, produknya lebih banyak. Lalu nanti geser ke reaktan sampai nanti KC sama dengan KC. Kesetimbangan yang baru tercapai. Lalu kalau KC-nya lebih kecil dari KC, berarti produknya sedikit. Produk sedikit, nanti reaktan yang ngasih ke produk itu. Jadi reaksinya ke kanan. Sampai nanti KC sama dengan KC. Sampai tercapai kesetimbangan baru. Gitu ya, kurang lebih ya. Untuk soal nomor 2-nya. Nomor 3-nya, Hodge terus nih ya. Diagram tingkat molekul berikut menggambarkan reaksi NH4Cl solid setimbang NH3 gas, HCl gas. Delta H-nya 176 kJ, berarti endotherm ya. Reaksi ke kanannya endotherm. Ini ABC-nya berdasarkan diagram tersebut Tika, menyimpulkan bahwa reaksi pada wadah B terjadi pada suhu paling rendah. Benarkah pernyataan si Tika? Ya kita bongkar lagi lah. Ininya ya, data ABC ya, diagram ABC kita mau lihat jumlahnya. Oke, reaksinya NH4Cl, saya ulang ya, yang solid. NH3 tambah HCl. Delta H-nya sama dengan 176 kJ yang menandakan reaksi majunya, reaksi ke kanannya reaksi endotherm. Ke kirinya exotherm ya.
Oke, kan katanya suhu ya yang bermain ya. Nah, kalau suhu naik, berarti kan nanti akan bergeser ke reaksi endotherm, reaksi yang butuh kalor. Atau ke kanan. Kalau ke kanan, berarti NH3 dan HCl-nya bertambah. Nah, kalau kita lihat wadah A, diagram A, kita bisa lihat di situ ada NH3 dan HCl yang masing-masing jumlahnya 2. Oke. Yang B, di situ ada NH3 sebanyak 1, 2, 3, 4. 4. HCl-nya juga 4 ya. Sedangkan yang C, NH3-nya ada 3 dan HCl-nya juga 3. Jadi kalau suhu naik, dia kan ke endotherm. Artinya NH3 dan HCl-nya makin banyak. Ya, berarti bisa dipastikan untuk yang B ini adalah yang suhu paling tinggi. Karena jumlah NH3 dengan jumlah HCl-nya paling banyak. Ya, suhu paling tinggi ada di wadah B, ada di diagram B. Dia bilang tadi apa? Suhu paling rendah. Oh, salah. Maka pernyataan Tika salah. Gitu ya, ngeceknya ya. Yang paling rendah itu justru yang ini. Suhu paling rendah. Jumlahnya dikit. Paling tinggi pasti yang jumlah produknya paling banyak karena reaksinya endotherm. Oke? 4. Main diagram terus ya. Diagram partikel berikut menggambarkan A2 gas, 3B2 gas, 2AB3 gas dalam temperatur yang berbeda. Ada 300 Kelvin dengan 400 Kelvin. Menurutmu apakah reaksi ini bersifat exotherm? Oke, saya tulis ulang dulu. A2 tambah 3B2 setimbang 2AB3. Untuk di T yang 300 Kelvin, kita bandingkan nanti dengan 400 Kelvin ya. Ini kan suhu naik ya, dinaikkan ya. Di 300 Kelvin, A2-nya ada berapa nih? Ini A2 ya. A2. Ini B2. A2-nya berarti ada 3. B2-nya ada 4 ya. Sedangkan AB3-nya ada 3. Kalau di 400 Kelvin, ini AB3-nya ada 5. Terus A2-nya ada 2. Ini A2 ya. B2-nya ada 1. Oke, jadi kan kita bisa lihat di sini suhu dinaikkan. Suhu naik lari kemana? Suhu naik lari ke yang endotherm karena endotherm adalah yang butuh kalor. Ya. Lalu kita bisa perhatikan di sini bagaimana saya lihatnya produk aja nih. Produknya gimana ketika suhu dinaikkan? Produknya bertambah. Produk kan di kanan, jadi bisa digambarkan bahwa disimpulkan bahwa reaksi ini bergeser ke kanan. Di mana reaksi ke kanan itu adalah reaksi yang endotherm atau delta H positif. Jadi bisa kita tuliskan A2 gas tambah 3B2 gas setimbang 2AB3 gas delta H sama dengan positif endotherm. Yang dibilang tadi adalah exotherm. Oh, salah lagi nih. Oke, gitu ya ngeceknya ya. Lihat aja suhunya naik atau turun, lihat aja produknya naik atau turun, bertambah atau berkurang. Terakhir soal nomor 5, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. COCl2 gas timbang CO gas tambah Cl2 gas. Jika mol COCl2 mula-mula adalah 1 mol dan terdisosiasi terurai sebanyak alfa mol serta tekanan gas total saat tercapai kesetimbangan adalah P atm, tentukan harga Kp. Ini banyak yang nggak dikasih tahu harganya ya, alfa dalam P. Oke lah, kita coba ya. COCl2 setimbang
CO tambah Cl2. Semuanya gas ya. Semuanya kepakai. MRS. Mula-mula kan si CO Cl2-nya itu ada sebesar 1 mol. Di sini belum ada. Terdisosiasi, terurai alfa mol. Di sini ya alfanya ya. Nah, maka di sini juga alfa karena koefisien mereka sama semua. Yang di sini berkurang, di sini bertambah. 1 min alfa, 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 gitu ya. Kalau ditanya Kp-nya, kita harus menjumlahkan dulu nih semua ini. Ini kan mol ya, mol keadaan setimbang, jadi dijumlahkan. Jadi dapatlah nanti yang namanya mol total. Jadi 1 min alfa tambah alfa, maka hasilnya adalah 1 tambah alfa mol. Ini adalah mol totalnya. P total tadi P. Oke, saya ke sini ya. Kalau melihat Kp-nya kan berarti P dari yang kanan ya, si CO kali P dari Cl2 dibagi P dari COCl2. Nah, untuk mencari PCO, bongkar di sinilah. PCO berarti mol si CO dibagi mol total kali P total. Tadi ATM ya. Berarti ini sama dengan N-nya si CO adalah alfa. N totalnya adalah 1 tambah alfa, P totalnya P. Atau P alfa per 1 tambah alfa. Ribet ini ya, angka-angkanya ya. Berarti kan kalau dilihat PCl2 sama dengan PCO ya, karena koefisiennya sama, nilai alfa, nilai di keadaan setimbang sama, maka di sini sama ya. P alfa per 1 tambah alfa. Bagaimana untuk si COCl2-nya? P dari COCl2 berarti molnya dia 1 min alfa. Mol totalnya 1 plus alfa kali P. Atau P kali 1 min alfa per 1 tambah alfa. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Untuk P dari CO tadi adalah P alfa per 1 tambah alfa. Demikian juga untuk si Cl2, P alfa per 1 tambah alfa. Atau kuadrat ya. Yang di bawah COCl2-nya P kali 1 min alfa dibagi 1 tambah alfa. Yang di atas itu kan bisa aja jadi P kuadrat, alfa kuadrat ya. Dibagi 1 tambah alfa juga kuadrat. Dibagi dengan P 1 min alfa per 1 tambah alfa. Mana nih yang bisa kita coret-coret? Ini ya, ini bisa coret dengan yang ini. Sedangkan P-nya juga bisa dicoret. Berarti masih ada sisa di atas P alfa kuadrat ya. Per 1 tambah alfa dibagi 1 min alfa. Atau P alfa kuadrat dibagi 1 tambah alfa 1 min alfa. Udah, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Yang kalian yang jago matematika bisa dilanjutkan ya. Saya mentok sampai di sini saja. Mudah-mudahan pas ya. Karena memang alfanya ya dalam bentuk alfa, P totalnya dalam bentuk P. Jadi pasti banyak simbol-simbol seperti ini ya. Oke, demikian pembahasan saya soal asesmen harian keseimbangan kimia yang bagian esai. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti, terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.